Malone Lam, 20 tahun dari Singapura sikat kurang lebih 3,5 T atau setara dengan 4.100 Bitcoin FBI telah menangkap dua pria yang bertanggung jawab atas peretasan dompet Bitcoin seorang pria Washington DC dan mencuri BTC senilai $230 juta Amerika. Penduduk Miami dan Los Angeles bernama Malone Lam dan Giandil Serrano, bersama dengan kenalan mereka, ditahan dan didakwa berkonspirasi untuk mencuri dan mencuci 4.100 BTC yang dicuri pada Agustus tahun 2024. Modus yang mereka lakukan adalah mencuri Bitcoin dengan menyamar sebagai teknisi Google dan Gemini dan memindahkan dana melalui berbagai bursa, dompet pass-through, fail chains, dan layanan pencampuran token untuk menyembunyikan asalnya dan mengaburkan transaksi BTC kemudian dikonversi menjadi ETH, XMR, dan dolar Amerika Serikat. Mereka menggunakan hasil kejahatannya untuk membeli mobil mewah, jam tangan, perhiasan, dan tas desainer, dan menyewakan rumah di LA dan Miami menggunakan hasil dari peretasan. Mereka terbuka tentang skema mereka dan menyiarkan langsung peretasan, yang akhirnya menyebabkan penangkapan mereka. Akhir bulan lalu, dua pria ditangkap oleh FBI dan didakwa atas dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan yang melihat Bitcoin senilai $1,4 miliar dicuri dari satu korban. Malone Lam dan Giandil Serrano didakwa berkonspirasi untuk mencuri dan mencuci 4.100 BTC, senilai sekitar $230 juta Amerika dengan harga saat ini, dari seorang penduduk Washington DC pada Agustus tahun 2024. Lam dan Serrano dituduh berkonspirasi dengan orang lain untuk mencuri aset kripto dan mencuci keuntungan yang diperoleh secara tidak sah melalui pertukaran dan layanan pencampuran token. Lam dan Serrano dari Los Angeles diduga menargetkan korban karena mereka mengidentifikasinya sebagai investor berpenghasilan tinggi sejak hari-hari awal cryptocurrency. Menurut dokumen pengadilan, pasangan itu mengirim pemberitahuan akses akun Google yang tidak sah kepada korban pada minggu menjelang pencurian. Mereka menggunakan layanan proxy dan jaringan pribadi virtual VPN untuk membuatnya tampak seolah-olah upaya akses berasal dari luar negeri ini meletakkan dasar untuk pencurian melalui rekayasa sosial yang canggih. Pengadilan mendengar bahwa pada 18 Agustus tahun 2024, Lam dan kaki tangannya menelepon korban, berpura-pura menjadi anggota tim dukungan Google. Mereka mengatakan telah ada upaya peretasan di akunnya. Pasangan itu akhirnya meyakinkan korban untuk memberikan kode keamanan ke akunnya. Sebelum Lam diduga mengakses akun OneDrive dan Gmail korban untuk menemukan aset cryptocurrency, dia juga lebih lanjut menjelajahi akun pribadi korban untuk mencari informasi tambahan. Dokumen pengadilan menunjukkan, Lam menemukan catatan pertukaran mata uang kripto Gemini di akun Google korban. Para konspirator setuju bahwa salah satu dari mereka harus memanggil korban kembali dan berpura-pura sebagai anggota tim keamanan Gemini untuk meyakinkan korban bahwa akun cryptocurrency-nya juga telah disusupi awalnya. Mereka diduga meyakinkan korban untuk mentransfer sekitar $3 juta Amerika cryptocurrency ke dompet kripto yang dikendalikan oleh Lam. Mereka kemudian meminta korban untuk mengunduh program koneksi desktop jarak jauh untuk keamanannya sendiri. Program ini memberi Lam dan Serrano akses real-time ke komputer korban. Serrano konon terus memanipulasi korban untuk membuka beberapa file, termasuk yang memiliki kunci pribadi lebih dari 4.100 Bitcoin. Sementara Serrano terus berbicara dengan korban, Lam menggunakan kunci akses untuk mencuri Bitcoin. Sesuai laporan, perampokan yang mereka lakukan ini dimulai pada tanggal 19 Agustus tahun 2024. Ketika mereka menghubungi korban yang dituju dengan menyamar sebagai karyawan dukungan Google. Peretas menipu korban untuk membagikan layar mereka, memungkinkan mereka untuk mencuri kunci pribadi ke dompet kripto individu tersebut. Korban kemudian diminta untuk mengatur ulang dua Wi-Fi yang digunakan untuk melindungi dompet, memungkinkan peretas untuk mengirim Bitcoin ke dompet di bawah kendali mereka. Lam dan Serrano kemudian akan mencuci hasil dengan menggunakan berbagai teknik untuk mengaburkan transaksi. Mereka menggunakan VPN, dompet pass-through, dan fail chains yang digunakan untuk memindahkan mata uang kripto dalam jumlah besar dengan memecahnya menjadi banyak transaksi yang lebih kecil. Strategi ini mempersulit untuk melacak sumber asli dan tujuan akhir dana. Investigasi dilakukan oleh detektif CryptoSep Asika XBT, memainkan peran kunci dalam melacak terduga pelakunya, yang pada akhirnya mengarah pada penangkapan dan pemulihan dana yang dicuri mereka.
Penyelidik kripto memberikan hash transaksi yang mengkonfirmasi aliran 59,34 BTC dan 14,88 BTC secara kolektif bernilai sekitar 4,55 juta dolar Amerika yang dicuri selama serangan tersebut. Ini diikuti oleh transfer 4.064 BTC senilai 230 juta dolar Amerika yang dibagi di antara para peretas. Dana yang dicuri dikonversi menjadi Ethereum ETH, Monero XMR, dan Dolar S. Rupanya, anggota ketiga dari tim, Vercetam, yang menggunakan julukan Online Voice, membuat kesalahan yang mahal dengan membagikan tangkapan layar yang mengekspos namanya. Cetal dan temannya, Akase, diduga berusaha mencuci dana melalui bursa seperti X dan Toswap. Terlepas dari upaya untuk menutupi jejak mereka, para penipu mengaitkan dana yang dicuci dengan aset yang dicuri dengan menggunakan kembali alamat dompet. Dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengklaim bahwa Lam dan Serrano menghabiskan dana curian untuk perjalanan internasional, klub malam, mobil mewah, jam tangan, perhiasan, tas desainer, dan rumah sewaan di Los Angeles dan Miami. ZACHXBT memposting thread panjang di X yang merinci bagaimana mereka berdua ini memasang jebakan untuk diri mereka sendiri. Anehnya, para penipu merekam diri mereka sendiri di obrolan grup Discord saat melakukan pencurian dan memamerkan dana yang dicuri kepada publik. Flexing yang mereka lakukan rupanya, Lam membagikan tas desainer kepada gadis-gadis di klub. Salah satu penerima hadiah, blogger makanan, dan podcaster Skylar Harrison, membagikan video di TikTok yang menyatakan bahwa dia memberikan tas tangan dan membeli ratusan botol champagne mahal. Salah satu kenalan Lam lainnya dihadiahi SUV Lamborghini merah muda dan 3 tas Birkin. Laporan menunjukkan bahwa Lam dan Serrano menghabiskan lebih dari 500.000 dolar Amerika untuk melakukan jalan-jalan malam di klub-klub di Miami dan Los Angeles. Sementara itu, Serrano yang menyamar sebagai perwakilan bursa Gemini selama pencurian, juga meninggalkan remah roti yang menghubungkannya dengan Bitcoin yang dicuri. Serangkaian kesalahan langka dalam transaksi memungkinkan penyelidik untuk melacak 18 juta dolar Amerika kembali kepadanya. Dana senilai lebih dari 9 juta dolar Amerika telah dibekukan, dengan 500.000 dolar Amerika dalam BTC dikembalikan ke korban. Sage bekerja sama dengan Chief Investigator Zero Shadow, IO, dan tim keamanan Binance untuk membekukan aset curian senilai lebih dari 9 juta dolar Amerika. Mereka telah mengembalikan 500.000 dolar Amerika kepada korban. Kasus profil tinggi itu masih dalam penyelidikan dan sedang ditangani oleh Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Columbia, FBI, dan Internal Revenue Service atau IRS dalam dakwaan di pengadilan. Malon Lam, 20, didakwa di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Florida Selatan pada 19 September tahun 2024, menurut siaran pers dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau Department of Justice, juga menghadapi tuduhan adalah dugaan rekan konspirator Lam, Jambil Serrano. Pria berusia 21 tahun itu muncul di Pengadilan Distrik di California pada hari yang sama. Mereka masing-masing menghadapi satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan online dan satu tuduhan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter. Lam, yang membagi waktunya antara Miami dan Los Angeles, menggunakan julukan online Anyahat Hawaii dan lambang dolar. Sementara Serrano menggunakan nama Versace dan Edskista. Kata dakwaan itu Lam, Serrano dan konspirator mereka menghubungi seorang korban di Washington pada 18 Agustus tahun 2024 dan secara curang memperoleh lebih dari 4.100 Bitcoin senilai lebih dari 230 juta dolar Amerika pada saat itu. Mereka telah merencanakan untuk mencuci cryptocurrency yang dicuri melalui pertukaran dan layanan pencampuran sambil menggunakan jaringan pribadi virtual untuk menutupi identitas mereka yang sebenarnya, kata Department of Justice. Layanan pencampuran mencampur mata uang kripto beberapa pengguna untuk menyembunyikan pemilik asli dana. Lam dan Serrano kemudian diduga menghabiskan hasil cryptocurrency yang dicuci untuk perjalanan internasional, klub malam, mobil mewah, jam tangan, perhiasan, kertas desainer, dan rumah sewaan di Los Angeles dan Miami, kata rilis itu. Sebuah posting di platform media sosial 10 oleh detektif blockchain Zach mengatakan Lam, Serrano dan orang lain bernama Verceta telah bersekongkol untuk menargetkan kreditur dari perusahaan perdagangan Genesis yang sudah tidak berfungsi melalui penipuan rekayasa sosial yang canggih.
Korban dihubungi oleh nomor palsu yang menyamar sebagai anggota dukungan Google dan diyakinkan untuk mengatur ulang pengaturan autentikasi dua faktor dan mengirim dana ke dompet yang disusupi, kata Zacks. Penyelidikan atas kasus ini masih berlangsung. Malone Lam meminta persidangan cepat di Amerika Serikat atas dugaan pencurian cryptocurrency senilai $230 juta Amerika. Malone Lam, 20, muncul di hadapan hakim di Washington DC pada Kamis 14 November tahun 2024 untuk sidang pra-peradilan untuk membahas pengungkapan bukti. Lam dan rekan konspiratornya Gianni Serrano telah didakwa mencuri dan mencuci lebih dari 4.100 Bitcoin senilai sekitar $230 juta Amerika pada saat itu dengan berpura-pura menjadi karyawan Google. Jaksa penuntut Amerika Serikat telah menggambarkan penipuan itu sebagai salah satu pencurian cryptocurrency terbesar dari individu pribadi dalam sejarah Amerika Serikat pada Kamis pagi. Marshal Amerika Serikat membawa Lam untuk dihadirkan ke ruang sidang di Pengadilan Distrik Washington DC untuk sidang status singkat, mengenakan celana panjang biru dan kaos putih lengan panjang dengan kemeja penjara biru di atasnya. Dia duduk di samping dua pengacaranya. Wajahnya sebagian besar dikaburkan oleh kacamatanya sejalan dengan protokol pengadilan dan masker bedah biru. Jaksa penuntut Amerika Serikat bernama Kevin Rosenberg dan salah satu tim pembela Lam, Patrick J. Poelnan, membahas berbagi bukti menjelang persidangan yang diharapkan tahun depan, yang dikenal sebagai fase penemuan, itu termasuk hard drive, tangkapan layar obrolan online dan smartphone Lam yang tetap terkunci. Hakim yang mengawasi persidangan, Colin Collar-Cotterly, mengatakan bahwa FBI telah menjadi cukup mahir dalam ekstraksi data dari telepon. Hakim Collar-Cotterly bertanya kepada Lam, apakah dia mengetahui hak-haknya mengenai permintaannya untuk persidangan cepat. Yang dia jawab ya. Persidangan cepat adalah hak hukum di bawah konstitusi Amerika Serikat yang melindungi dari penundaan yang tidak semestinya dalam penuntutan pidana. Ini berarti persidangan tidak dapat ditunda tanpa batas waktu. Hakim menyarankan persidangan dapat berlangsung pada Maret atau April tahun 2025. Hakim juga bertanya, apakah dia ingin terus meninjau bukti yang akan dibagikan timnya dengan jaksa. Lam mengatakan, saya tidak perlu meninjau penemuan dari pemerintah. Dalam sebuah pernyataan kepada CNS setelah sidang hari Kamis, pengacaranya Scott Armstrong mengatakan, Tuan Lam berusia 20 tahun, dan sayangnya terjebak dalam kasus yang sangat rumit. Kami akan dengan penuh semangat membelanya. Dokumen pengadilan menunjukkan Lam melakukan pengeluaran besar-besaran. Membayar $400.000 Amerika hingga $500.000 Amerika per malam di klub malam Amerika Serikat. Lam juga tampaknya membeli koleksi mobil mewah. Beberapa harganya mencapai $3 juta Amerika, termasuk Lamborghini khusus, Ferrari, dan Porsche. Menurut dokumen pengadilan, Lam mengaku membeli 31 mobil mewah. 22 di antaranya belum ditemukan pada 24 September tahun 2024. Pada 10 September tahun 2024, Lam terbang dengan jet pribadi dari Los Angeles ke Miami untuk melanjutkan pengeluarannya. Dia menyewa beberapa rumah di Miami, termasuk satu di Pulau Hibiscus dan 2 rumah mewah lainnya di dekat air. Salah satu rumah tersebut memiliki sewa bulanan sebesar $68.000 Amerika di Miami. Lam terus menghabiskan uang di klub malam, serta untuk perhiasan dan mobil. Saat ini Lam ditahan sambil menunggu persidangan di penjara regional Northern Neck di Warsaw, Virginia, sekitar 2 jam di selatan ibu kota Amerika Serikat. Dia akan kembali ke pengadilan Washington DC pada 9 Januari tahun 2025, ketika dia dan rekan terdakwanya Gianni Serrano dijadwalkan untuk sidang pra-peradilan lainnya. Hakim dapat menetapkan tanggal persidangan mereka pada sidang itu untuk setiap pelanggaran. Lam menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara, denda hingga $250.000 Amerika, atau hingga 2 kali lipat keuntungannya dari penipuan.